Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi tertawaan begitu kan kepada Pak Zulhas atau Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa kalau melihat ya sosok nasionalis begitu kan demokratis, tapi tahu-taunya dari cerita dari bekas rektor Unila Karomani akui mandek Zulkifli Hasan titip mahasiswa dan setor uang. Dengan cara-cara ini apakah benar seperti itu? Dengan cara-cara ini bangsa kita ya semuanya digadaikan dengan hal ini begitu kan. Orang bodoh kalau punya uang ya bisa masuk di perguruan tinggi dan bahkan di kedokteran. Tetapi orang pinter tidak punya uang, tidak pernah masuk ke situ. Inilah kegagalan demokrasi kita. Bangsa kita dibangun dengan orang-orang yang cerdas dan bisa menilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya harus kita terapkan begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini terlebih dahulu sebelum kita membaca beritanya. Ini beritanya, bekas rektor Unila Karomi akui Menteri Zulkifli Hasan titip mahasiswa dan setor uang. Biasalah, nggak usah kaget, kalian kan juga sering nitip anak kan ke Kepsek kalau di sekolahan ya setor uang lah. Emangnya pendidikan ada yang gratis apa? Buat fotokopi aja udah ceban sendiri ini. Nah kan pelan tapi pasti terbuka siapa orang di belakang Jokowi dan mendorong perpanjangan jabatan 3 periode ataukah sebabnya. Alhamdulillah ijazah bukan ditandatangani ini orang. Kacau ini, bagus, kreatif, luar biasa. Mereka mau hancurkan bangsa ini. Gimana ya kalau kita melihat ini? Ya bisa nyongsep partai Nasdem, partai PAN kalau seperti ini. Nah, lo merebet kemana-mana. Kasihan anak bangsa yang tidak punya uang, ikut tes tidak lulus, terus mau suap, nggak punya uang. Yang bisa masuk universitas hasil menyuap. Kalau lulus dapat jabatan ada indikasi bibit korupsi. Ini KKN merusak tatanan negara. Celakanya pelaku KKN semua dari kalangan pejabat. Dan sampai kapanpun RI tak akan pernah bisa maju. Ya seperti ini begitu kan. Kalau hanya kepentingan keluarga, kepentingan orang yang suap menyuap, banyak yang diterima, seperti ini hasilnya nanti. Mari kita baca bersama dan analisa bersama. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra di Twitter ya. Pejabat mah bebas. Bedalah sama kita rakyat jelata. Orang-orang bermasalah diangkat Jokowi motifnya apa? Ini banyak sekali. Yang menyogok atau yang menyuap harus ditangkap juga dong. Ya pasti ditangkap begitu kan. Kabarnya PTN yang lain juga begitu, cuma belum terungkap saja. Ya buktikan saja nanti di universitas lain begitu kan. Ini akan terbukti begitu. Maksud titip gimana itu? Ayo terus. Nah, kalau pernyataan ini benar maka KPK ini harus manggil Zulhas. Ya, beranikah Pak Zulhas harus harus memanggil Pak Zulhas? Bisa jadi seperti itu begitu kan? Ini meski otak lu siapa seupil isinya, tapi pakailah, nggak usah malu-malu. Gue hanya saran, bisa makanan halal dan baik dari hidup lo dan keluarga lo. Banyak sekali yang mentuit dan bahkan ya mengkritik kepada Pak Zulhas. Benarkah seperti ini begitu kan? Kalau ini terjadi maka kemudian partai PAN akan nyungsep, akan tidak bisa ditolong lagi karena ya ketuanya bisa melakukan hal seperti itu begitu kan? Bagaimana mau jadi wakil presiden di KIB atau menjadi capres di KIB kalau hal seperti ini yang dilakukan begitu kan? Ini harus terbuka ini ya, semuanya harus kena ini semuanya ini kan, siapa yang bayar siapa yang menyuap begitu kan. Kabarnya PTN yang juga begitu cuma belum terungkap ini. Itu sikap mafia, dia merugikan generasi. Ya banyak sekali orang pinter tidak difasilitasi, orang bodoh difasilitasi dan disuap. Wow, luar biasa sekali jangan. Bukannya sah-sah aja lewat jalur mandiri. Ya kalau lulus SNPTN ya gak menjadi masalah begitu. Ini kan ya kalau hal seperti ini dilakukan ya wallahu alam negeri kita. Bagaimana universitas menampung orang-orang pinter kalau hal seperti ini dilakukan begitu kan. Sedangkan orang bodoh berpendidikan tetapi tidak punya otak sama sekali begitu kan. Dan bahkan hal seperti inilah yang kemudian menjadi penting kepada universitas harus betul-betul seleksi dengan seketat-ketatnya begitu. Karena sekarang itu banyak titipan, dosen tetap kalau sudah titipan, wah itu bisa lolos begitu kan. Banyak yang terjadi di universitas itu begitu kan. Dan bahkan saya bacakan di beritanya terlebih dahulu. Ini nyanyian Rektor Unila, ini bekas Rektor Unila Karomani Agung
Jadi Mendak Zulkifli Hasan titip mahasiswa dan setor uang. Wow, mari kita baca ya. Dikutip dari Gelora, Menteri Perdagangan RI yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut ikut menitipkan 1 orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Wow, di Unila. Fakultas Kedokteran bayar, bisa menyuap. Jangan-jangan ya tidak mungkin tidak nyampe grade-nya, passing-nya, tidak sampai nilainya, kemudian dia suap atau apa begitu kan. Ini perlu ditelusuri bahwa kalau ini terjadi maka Pak Zulkifli Hasan ini harus ditindaklanjut begitu kan. Orang-orang seperti kelas menteri dan punya ketua partai bisa melakukan intervensi seperti ini begitu kan. Ini bisa celaka ini partai PAN ini kalau seperti ini terus begitu. Pantasan aja ngotot 3 periode Pak Jokowi. Akankah Pak Zulkifli Hasan diperiksa oleh KPK? Berani nggak? Ini menjadi pertanyaan begitu kan. Mahasiswa tersebut adalah Zak yang dititipkan Ketua Apindo Lampung Arya Maizari Alfian bersamanya dengan Saf yang merupakan titipan terdakwa Andi Desviandi. Wow, Andi Desviandi kalau nggak ada doktor ya kalau nggak salah. Zak adalah titipan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan Saf keponakan Andi Desviandi. Wow, lucu sekali, benar apa tidak? Ya tunggu saja klarifikasinya begitu kan. Kata mantan Rektor Unila Karomani saat jadi saksi di sidang penyuapan DPN Tanjung Karang ini. Karomani menjelaskan dirinya mengetahui Zak adalah titipan Zulkifli Hasan karena Arya Maizari yang mengatakan langsung dan menunjukkan screenshot pesan dari Zulhas. Wow, ini ada bukti screenshot, KPK harus tindak lanjut begitu kan. Ini kan sudah nyata, ini ada suap menyuap begitu kan. Ada yang dirugikan dan bahkan ini ada memperkaya orang begitu kan. Ini sudah nyata begitu kalau melihat dalam berita ini. Tetapi menunggu klarifikasi dari Pak Zulhas apa yang terjadi. Akankah atau mampukah Pak KPK memanggil Pak Zulhas? Bisa jadi begitu kan. Inilah yang kemudian saatnya KIB bubar. Ya, mau ngipan lagi kalau hal seperti ini yang dilakukan para menteri dan punya wewenang dan jabatan, apalagi ketua partai bisa seperti itu. Ya Allah, wallahu alam. Tahu-taunya ya kalau saya melihat dari PAN itu sangat luar biasa begitu kan, dekat dengan para ulama, tapi tahu-taunya ketuanya sendiri kalau seperti ini, wah kacau ini. Karomani menjelaskan dirinya mengetahui Zak adalah titipan Zulkifli Hasan karena Arya Maizari yang mengatakan langsung dan menunjukkan screenshot pesan dari Zulhas. Saya diberitahu oleh Ari, ini keponakan Pak Zulkifli, tolong dibantu. Saya bilang asal sesuai SPI dan nilai passing grade-nya. Passing grade-nya 500 ke atas bisa dibantu. Wow. Ia melanjutkan Zak dan Zap memberikan infak. Ini bentuknya infak ya. Infak setelah dinyatakan lolos. Namun soal jumlah uang, Karomani mengaku tak tahu pasti karena uang tersebut diterima oleh orang kepercayaannya, mu'alimin. Ya, ini bisa ditelusuri begitu kan. Apakah benar atau tidak? JPU KPK kemudian memperlihatkan bahwa nilai ZAP mencapai 526 di atas passing grade 500 yang ditentukan Karomani. Sementara nilai ZAK hanya berkisar 48. Nilai ZAK di bawah 500 baru saya tahu setelah penyelidikan, karena saya tidak tahu cek satu-satu. Kalau saya tahu dari awal pasti saya batalkan, jelas Karomani. Menurut Karomani, Zak pernah mendaftar dan dititipkan lewat jalur SMPTN, namun karena nilainya kurang dari 500 dia tidak diloloskan. Ya, tidak lolos begitu kan, harus di atas begitu seharusnya begitu kan. Menurut Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Karomani memang menerapkan passing grade 500 ke atas saat SMPTN, tapi tidak pernah menerapkan saat jalur mandiri. Pada persidangan sebelumnya, JPO KPK Agung Satrio Wibawa memaparkan, Karomani meminta Andi Desviandi dan Ari Maizari Alfian dapat memberikan perlengkapan furniture seharga 150 juta sampai 200 juta untuk ditempatkan di Lampung Nahdien Center LNC. Karena LNC akan segera diresmikan pada 15 Agustus 2022, Karomani meminta agar furniture tersebut diberikan dalam bentuk uang disetujui Ari Maizari Alfian. Ini yang tahu begitu kan.
Terdakwa menyiapkan 250 juta dalam plastik berwarna putih untuk diserahkan kepada Karomani lewat mu'alimin. Wow, ini kalau kita melihat situasi hal seperti ini bisa kena begitu Pak Zulhas itu kan. Kalau ini dititipkan betul ya, mungkin ini bisa suap menyuap begitu, kira-kira seperti itu begitu. Tapi apalah Bu Daya begitu kan, ini sudah terbongkar semua. Apakah benar Pak Zulkifli Hasan memainkan hal seperti itu? Wallahu a'lam. Apa yang diberitakan ini dari Gelora kan. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi, kalau ini terjadi ya harus ditindaklanjut, siapapun ketua partai, siapapun menteri, ya KPK harus berani begitu kan. Tidak hanya ini yang harus kita lakukan. Jadi lawan-lawan Anies sekarang punya luar biasa. Kalau dia gabung ke Jokowi ya tentu dia akan menjadi tenang santai karena ya rezim ini menguasai semuanya begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Dan bahwa perlu diingat, inilah di dunia kita, tetapi tunggulah di akhirat apa yang Anda lakukan begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau ini terjadi apa yang dilakukan Pak Zulkifli Hasan, harus memberikan klarifikasi apakah benar yang dituduhkan seperti ini, ada suap menyuap karena ada ponakan dari Desviandi atau apa begitu kan. Ini harus ditindaklanjuti begitu. Apakah menyuap dengan adanya uang yang disebutkan tadi, yakni 150 juta dan 200 juta, apakah benar hal seperti itu? Nah, KPK harus bertindak kepada Pak Zulkifli Hasan, memberikan klarifikasi, karena pada hakikatnya Zulkifli Hasan ini yang ngotot 3 periode begitu kan, ngotot 3 periode dan akhirnya sekarang ya bergabung dengan pemerintah, dia oposisi dan sekarang koalisi begitu kan. Ini yang harus kita cermati betul, karena digadang-gadang Pak Zulhas ini menjadi wakil presiden dari KEB, dari Pak Erlangga begitu. Kira-kira seperti itu. Kalau ini terjadi ya mungkin kita KPK harus tindak lanjut itu, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus sama begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.